Biasanya kalau di masjid-masjid untuk ngecek sound system gimana? Ketok. Itu kampungan. Materi tentang tema yang kita ini adalah tentang perangkat apotek masjid, penguatan harmoni kehidupan umat beragama. Nah, seperti yang pertama, Pak Arifin, beliau juga merupakan staf ahli wakil gubernur yang punya inisiasi program revitalisasi sound system dan apotek masjid. Yang tahun ini mungkin masih menjadi pilihan. Tahun depan kita akan perkirakan usulan kita untuk 40 masjid. Pak, insya Allah Pak, mudah-mudahan 40 masjid. Nanti akan kita ambil dari yang hadir 100, dari 100 nanti yang terbaik 40 akan kita pilih untuk mendapatkan bantuan revitalisasi masjid untuk tahun 2026. Jadi Bapak-bapak yang ada hari ini kita harapkan bukan sekedar hadir ikut datang, nikmati konsumsi, dapat makan, kemudian dapat transport, tapi juga bisa menunjukkan bahwa bapak-bapak siap mengelola ekosistem yang akan menunjukkan oleh pemerintah ini kepada masing-masing. Baik, kita dengarkan langsung materi yang disampaikan oleh Bapak Arifin. Mohon izin Pak, perkenalkan, saya perkenalkan nama aja nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin. Bapak saya itu namanya Pak Isowo, orang Magelang. Ibu saya, orang Belakang itu Magelang Kota Bukit. Ibu saya orang Magelang dan saya lahir di Semarang. Kebetulan saya sambil di tune dulu suaranya masih kurang enak, tolong Hari sekalian, inilah Radio Republik Indonesia 123, dan pada siang hari ini kita akan mencoba untuk memperbaiki dulu kualitas sound saya, kualitas suara saya, dan oke kan? Ya, ini udah agak baik. Jadi kalau kita mendengarkan sound, Bapak Ibu kalau di masjid, apa yang Bapak Ibu lakukan? Seperti ini kan? Kalau biasanya kalau di masjid-masjid untuk ngecek sound system gimana? Ketok. Itu kampungan. Ya. Kalau di istana caranya, kebetulan saya menangani istana itu dari tahun 2002 sejak Ibu Mega. Jadi sudah ganti presiden berapa kali? Iya, 3 kali ya. Orang sound systemnya nggak ganti-ganti, ya, alhamdulillah. Nah sekarang ini saya membantu Bang Rano Karno. Bang Rano itu adalah teman SMA saya. Kalau Ibu Yesi Gusman itu teman sebangku di SMA 6. Nah kebetulan saya hari ini sekarang ini saya ngajar akustik di UI. Dan saya juga sering ngajar di IPB, ngajar di UNHAN, ngajar di Presiden University, IPB, dan lain-lain. Alhamdulillah yang saya bicarakan adalah mengenai akustik dan tata suara. Salah satu yang menarik ya, adalah cara memegang mikrofon. Ya. Pertama ini,
Ada orang yang ngomongnya begini, saudara-saudara, ini saya akan membawakan sebuah materi ya. Materinya ini adalah materi yang sangat utama. Ya. Mikrofonnya di mana? Mulutnya di mana? Bapak Ibu Ibu, pagi ini kita akan ada menu sarapan ya. Nasi goreng. Ya, dan itu tidak bisa diwakilkan. Ngomongnya di sini. Ini adalah mikrofon dynamic. Mikrofon dynamic itu jaraknya berapa? 2 jari dari ini. Bapak Ibu Ibu, ini adalah mikrofon dynamic. Jaraknya 2 jari dari mulut. 4 jari gimana? Hilang suaranya. Ya kan? Apalagi di sini. Hilang. Apalagi di sini. Jelas. Ya. Cara megang mic-nya aja udah salah. Ada lagi yang megang mic-nya seperti ini. Ya. Di bagian sini ini ada yang namanya feedback canceller. Kebetulan saya membuat mikrofon, jadi pabriknya ada di Ciputat Timur. Speaker ini, mikrofon, headset yang saya pakai ini, semuanya pabriknya di mana? Ciputat Timur, bukan made in Jerman, bukan made in Amerika dan lain-lain. Anda harus bangga dengan made in Ciputat Timur, ya. Oke. Jadi megang mic, ada yang megangnya di sini. Digenggam begini, suaranya beda kan? Beda kan? Beda. Kalau saya ngomong begini, suaranya lebih bagus kan? Iya. Kalau saya foto begini seperti bapak kita ini tadi. Salah apa salah? Salah. Salah. Dia udah lama. Megang mic. Megang mic udah lama. Ya kan? Nah, itu kalau misalnya mic-nya mic podium yang Kecil. Iya. itu berapa jaraknya? Itu adalah 4 jari. Seperti ini. Ya. Kalau mic-nya dynamic berapa? 2 jari. 2 jari. Sebetulnya training untuk audio dan akustik tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 jam. 3 hari. 1 bulan. Ya, 3 hari itu Anda bisa menjadi seorang audio system engineer. Ya, 3 hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Banyak yang dipelajari, ya. Nggak gampang audio itu. Nggak bisa tiba-tiba saya hanya hari ini tuh hanya memperkenalkan introduksi aja 1 jam, itu pun kurang. Ya, ngajarin pakai mic aja udah berapa menit. Ya kan? Kalau di istana, ya tidak ada bunyi. Ini mic udah apa namanya? Udah dipasang ya. Contohnya ini. Tidak ada yang haram. Terus satu lagi, cek haram. Nah, itu sama aja dengan super haram. Ya. Yang benar gimana kalau di istana? Ini main udah jalan, ya. Main ini udah tahu bahwa ini akan on. Saya akan ngecek, saya petugas audionya. Cuma begitu, ya kan? Jadi cuma gimana tadi? Nah, untuk nyala dan tidak, bagus dan tidaknya, Bapak harus punya satu teks, ya. Misalnya teksnya lagunya ini, ya.
perjalanan ini penuh dengan penderitaan. Ya, sayang engkau tak ada di sampingku kawan. Banyak cerita yang nantinya engkau sampaikan di tanah kering berbatuan. Dudu, gitu kan? Nah, pada saat saya mengucapkan lagunya Edwin tadi, tim saya di sana itu memperbaiki. Jadi bukan cek, semua kata-kata cek sama. Bisa nggak dia memperbaiki suara saya dengan cek? Nggak bisa. Nah, coba saya mau memimpin lagi Pancasila aja deh, ya. Ini logonya kegedean, ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini logonya kegedean. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Pancasila yang benar ya. Tiga, persatuan Indonesia. Nah, ini MIT-nya diperbaiki. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi pendengar seluruh audiens. Ya. Jadi kalau tadi Pak Kiai siapa dari Bogor? Muklis. Muklis yang Kiai yang satu lagi. Oh, yang tadi dari depan sampai belakang sama. Itu beliau punya sila ke-5, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh audiens yang ada. Itu Pak. Ya, nah ini yang menarik. Jadi kalau Anda lihat di sini, kita punya sound system. Anda harus saya undang ke pabrik kita di Ciputat Timur, itu di Jalan Menjangan Raya nomor 19. Pabriknya di situ, membuat speakernya di situ, membuat mikrofon ini juga di situ. Ya, ini kelasnya bukan kelas kaleng-kaleng, ya. Oke, ini apa? Yang ini gini. Ya, ini dia. Speaker ini itu dibuat dari kayu dari Rusia. Ini kayu Indonesia. Buat dari sepeda sih. Ya. Bunyinya begitu. Iya. Ini kayu Rusia. Lebih padat. Ada Kopong isi. ini kayu yang ditebang saat Rusia minus 40 derajat. Indonesia pernah dapat minus 40 derajat. Belum. Kulkas kita minus 15. Rusia. Ya kan? Rusia itu kalau punya kayunya bagus banget. Karena apa? Di sana ada musim dingin yang bisa minus 40. Di satu kota di Rusia namanya Yakutsk itu minus 71. Begitu kita keluar, kita pipis, Langsung. Iya. ya. Nah, coba ini, Bapak ini. Ini yang kayu biasa, ini yang kayu Rusia. Kayak apa bedanya? Nah, setelah jadi speaker, ini jadi. Tolong naikin sound. Ayat tentang pendengaran itu diulang di Quran berapa kali? Ada yang pernah baca nggak? Siapa yang tadi hafal Quran? Sorry, siapa di sini yang hafal Quran? Masa nggak ada? Beliau ada berapa ayat yang mengatakan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati itu diulang 12 kali. Kebaca, jangankan Pak Kures Ihab aja nggak baca. Nanti saya kasih lihat. Kenapa? Masjidnya Pak Kures Ihab kemar. Saya bisa benahin. Karena arsitek yang menangani pembangunan masjidnya Pak Kures pada waktu pelajaran akustik dia nggak masuk. Sementara saya ngajar akustik di UI.
Ya, jadi kalau melihat sound system masjid, oke, kalau kira-kira kita mau bangun masjid, yang utama itu lantainya, dindingnya, atau sound systemnya. Karena dulu kan, jadi harusnya pendengaran, penglihatan, dan Nanti. pendengaran itu duluan. Jadi kalau Anda di pasar itu membangun masjid, yang paling penting apa? Pendengaran. Delivery message-nya. Delivery itu apa bahasa Indonesia-nya? Siar. Apa? Penyampaian. Sampai nggak Iya. kita punya Iya. pesan? Kalau nggak sampai, apa yang terjadi? Is. Iya. Ya, percuma Anda bangun masjid kalau message-nya nggak sampai. Ya. Nah sekarang kalau message-nya nggak sampai, pada waktu Rasulullah membangun masjid Kuba di Madinah, dia bangun dari apa? Papa, Kurma kan? Sound system-nya siapa? Bilal. Gila, saya dari situ. Tapi saya nggak dipilih. Karena apa? Suara saya lebih jelek daripada suaranya Bilal. Kan gitu. Beliau aja memilih sound system yang Bagus. terbaik. Bilal. Ya kan? Sekarang saya tanya, kenapa masjid ada kubahnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kalau ada yang bisa jawab, itu bagus. Apa? Kenapa masjid ada menandakan kubahnya Ya, lebih tinggi daripada menara? Karena masjid, bangunan sebuah masjid atau salah satu masjid ada kubahnya itu menandakan tempat ibadahnya umat Islam atau masjid. Kalau menara lebih tinggi karena untuk memanggil dari paduan suara yang sifatnya. betul, tapi itu salah. Kubah itu adalah suatu menampung suara, mengatur suara. Mengatur apa? Suaranya des. Enggak. Kenapa kita membangun masjid ada kubahnya? Agama yang duluan dari kita siapa? Iya. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Oh, Majusi, si. ya, Jahiliyah, ya. Semua agama Nasrani itu membutuhkan kubah. Kenapa? Karena dia beribadah itu dengan menyanyi. Menyanyi kalau ada kubahnya, kubah itu adalah pemakul gema. Halo, halo, gitu kan? Kalau kita perlu nggak? Perlu ada kubah nggak? Enggak, kita nggak. Istilahnya nggak berdoa atau nggak beribadah dengan nyanyian. Kita kan dengan ceramah. Ceramah itu artinya apa? Delivery message-nya harus sampai. Kalau ada kubahnya, sampai nggak? Enggak. Kubah itu sumber gema. Itu kami sebagai ahli akustik, kita itu musuhan dengan kubah. Pertanyaannya, kenapa masjid ada kubahnya? Karena dia nyontek orang Nasrani. Sekarang kenapa masjid ada menaranya? Itu adalah dari agama Majusi, di mana dulu agama Majusi itu adalah agama yang bersifat api. Apinya dari mana? Di menara. Ya. Terus gimana? Orang Islam yang ini keren juga ya ada menaranya. Gue ambil lah, gitu kan? Wah ini keren juga ada kubahnya, gue ambil lah. Karena kita Islam itu datangnya belakangan. Udah sekarang ngerti? Iya. Istiqlal. Iya. Jelek apa jelek? Audionya jelek. Tahu dia kemarin teman saya dapat proyek dari Istiqlal membenahi apa? Membenahi parking 18,5 miliar. Kenapa nggak dibuat membenahi audio?
Sultan itu duitnya banyak, tapi 18,5 miliar itu untuk apa? Untuk pagar, gimana? Karena kalau ada mau bangun masjid, yang utama apa dulu? Rumah 10 juta, ya. Itu bunyinya begini. Iman itu timbul karena pendengaran. Iya. Itu rumah 10 juta. Kenapa saya hafal? Karena saya orang audio. Gitu. Itu dalilnya. Di itu juga sama, di Buddha sama. Semuanya itu audio juga. Begitu saya katakan ini kepada Pak Presiden, apa yang beliau katakan? Begitu saya kasih tahu Pak ini tentang apa? Pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi pendengaran itu lebih utama daripada penglihatan, gitu kan? Nah, yang terjadi apa? Pak Kuras mau mengatakan begini, Pak Hari, pendengaran itu sifatnya tunggal, sedangkan penglihatan itu sifatnya jamak. Maksudnya gimana Pak Kiai? Maksudnya begini, di masjid ini kalau akustik dan audionya baik, maka semua mendengar hal yang sama. Yang di ujung sana sama, di ujung sana sama, di ujung sana. Tapi semua orang melihat hal yang berbeda. Yang di depan sini melihat saya pakai baju bagus ya, alhamdulillah. Ini penjahitnya di mana lalu? Enggak, ini penjahitnya di Bintaro. Ya, ini saya kasih model yang baru. Jadi Anda walaupun duitnya cekak, kalau Anda masuk ke penjahit itu, ya dia kayak gini juga. Ya. Nah, Pak Kuras ngomong gitu. Jadi kalau yang di depan melihat kayak gini, tapi yang di sana melihat depannya pakai baju pantai. Yang depan sana lagi, ya depannya dia pakai ada korden yang dia lihat. Semua melihat hal yang berbeda. Makanya pendengaran itu bisa dibuat untuk kesaksian. Oke, ada berapa menit? Kualitasnya seperti sebuah jazz lounge, keren sekali. Cuma harganya lebih mahal. Nah, kalau kita harganya lebih mahal, mendingan belinya lebih tua. Beli ini lah. Kenapa beli ini? Ya ngapain kita beli lampu yang mahal? Ya kan, ngapain kita beli ini? Ya kan, kalau tetangganya berikutnya ya. Iya kan? Bikin dosa kan? Ini contohnya. Dan ini adalah situasi keahlian. Nah, pada saat mendesain, saya dengan Prof. Subianto bekerja sama. Nah, di sini beliau mendesain kubahnya dan saya mendesain dinding-dindingnya. Dan ini kelihatan di sini dinding-dindingnya dengan beberapa diffuser dan absorber menjadi sebuah kombinasi. Nah, ini kalau dilihat gedungnya sangat besar, ya, namun keluruhan rumahnya kalau tidak itu sangat baik. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah Pak Ali ya, itu Ketua Mahkamah Agung pada saat beliau meninjau pembangunan ini. Saya bersama dengan Prof. Subianto, dan pada saat itu perubahan gemah yang kita hitung hanya 0,8 detik dari sini. Ya, peluruhan gemahnya itu cuma 0,8. Ya, masjid-masjid di Indonesia rata-rata itu di atas 2,5 detik. Bagaimana orang ngomong, hari sekalian kami ya, nanti saya kasih lihat di Gontor itu turunan gemahnya berapa detik? 6 detik. Saya bilang sama santri-santrinya di sana kemarin waktu saya ke sana, saya bilang apa? Mas, kamu tuh kuliah di Gontor, kamu di download ilmunya, ya kan? Ilmu tentang bagaimana ceramah yang baik. Ilmu kamu tuh nggak nyampe kepada. Kenapa nggak nyampe? Message-nya nggak, gemahnya nanti saya kasih deh, ya. Ini 0,8 ini bagus apa enggak? Sangat bagus, karena di bawah 1 detik.
Hari ini kita akan coba satu aja cukup. Gedung ini berapa? Berapa perumahan jumlahnya? Coba kita kasih dong. Sini. Ya. Sini. Yuk. Atas. Yuk. Ini sebentar. Bentar ya. 1,38 detik. Bagus apa enggak? Lumayan. Lumayan. Ini penuh, Pak. Ini Kemarin kosong parah. harusnya berapa? Bawah 1. Di bawah 1. Ya. Ini kan kelihatan 1,38. Orangnya banyak, ya. Jadi kita absorb. Iya. Ya. Tapi jangan hitung masjid di waktu orang banyak. Iya. Belum tentu orangnya banyak. Ya nggak? Dari Jumat. Oke, coba 3, 2, 1. Ini jumlahnya adalah 2,7 detik. Oke, ini udah dipasangin karpet perumahan nih. Ya, ini pasangin karpet. Nah ini video ini saya buat tahun 2011. Masuk ke Indonesia's mosques are trying to sound their best for the holy month of Ramadan by flashing out the high-quality speakers to win the faithful and employees. ini TV luar negeri, ini sampai ke Eropa, sampai kemana. Akhirnya saya bisa hubungin dari Dubai, dari mana, gara-gara Touching the rock, and in the food truck reports. Most of us have heard the sound azan, or call to prayer, emanating from mosque at some time or another. It is a statement of faith, and is intended to bring to the minds of every believer and non-believers the substance of Islamic beliefs. With around 800,000 mosques in the world's most populous Muslim country, though, most of them poorly synchronized and coupled with poor sound system, this holy act of faith has become irritating. I don't mind the song. It's perfectly fine. In fact, I like the call to prayer. It can be poetic and beautiful, but not a screaming prayer. And that's what it's become. The worry has been shared by the highest Muslim authority in Indonesia, and also the vice president has questioned if the enthusiasm has gotten out of hand. Enter the Al-Karim speakers, a high-quality grade speakers made from the best material. The founder, Harry Kiss, has been supplying sound systems to all the major events in Indonesia and beyond, including presidential events, music concerts, and the Beijing Olympics. Like many Jakartans, he too were annoyed at the poor quality of the mosque's loud speakers, and being an avid audiophile, he decided to create the speakers. The most important thing is the information aspect. So if the information is not come to the audience very well, then the audience will be mistake. Oke, jadi apa? Intelligibility atau pemahaman yang bisa dipahami oleh seseorang audiens ya mahasiswa itu di sana cuma 75%. Artinya apa? Dari 4 kata yang diucapkan dosen hanya 3 kata yang dipahami. Kalau di Indonesia berapa kira-kira? Satu maksimal. Dia 4 kata, misalnya kamu jangan makan babi, ya, Iya. jangannya nggak kedengeran. Babi. Kacau kan? Apalagi kalau dia tapi nggak jelas pak ini. Ya, ya ilmu akhirnya orang langsung, betul nggak? Nah, kira-kira apa yang lo alami? Ini Mas Adi nih, ini asisten saya dari berapa tahun? 25 tahun lalu. Ya, jadi dia banyak nanganin mesin-mesin, ya. Apa ini kamu? Problem kamu dengan orang-orang itu?
Ya, jadi sebetulnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan kalau untuk kita setup sound ya Pak. Ada 4 hal ini yang harus tercapai di sebuah masjid itu. Yang pertama itu usernya. User itu siapa? Pemakai. Khotib, imam, itu mesti benar. Yang kedua, operatornya juga mesti terlatih, mesti kupingnya benar. Kemudian yang ketiga, alatnya juga mesti mumpuni, jangan toa yang kelas bawah. Toa itu mahal ya katanya ya? Toa ada 30 juta Pak, tapi kan itu nggak pernah tahu gitu. Yang dibeli yang mana? Yang dibeli yang sejutaan satu Pak. Itu pun sekarang yang 1,2 juta Pak, terus 2 Pak. Kemudian yang terakhir itu Akhirnya dia baca Quran apa enggak itu? Nah, yang terakhir itu akustiknya 4 Pak. Jadi 4 hal itu tidak pernah komplit. Pasti hanya terpenuhi 1 atau 2 aja. Biasanya bahkan 4-4-nya kadang tidak terpenuhi. Begitu Pak. Dari 4 kebutuhan itu. Ada yang khotib itu Pak, harusnya dia bicara pakai mic itu kan, ini kita ada mic handheld seperti ini, ada seperti ini, ya kan? Jarak 2 jari, dia ngomongnya di sini, ya. Terus sudah gitu, yang lebih parah lagi, Digenggam. dia ngomong pakai clip on. Iya. Clip on itu biasanya untuk sholat, tapi clip onnya untuk apa? Untuk hotel khotbah. Untuk ngomong. Jadi ngomongnya seperti ini kira-kira. Clip on ini dipakai untuk ngomong. Ngomongnya Iya. dideketin tuh. Iya. Saudara-saudara, saya ini kebetulan mic-nya bagus. Walaupun saya ngomong jelek begini, ini tetap bagus. Saudara-saudara, pada sidang Jumat yang berbahagia, bagus nggak saudara? Clip on kalau dipakai, clip on itu dipakainya di dada untuk sholat, bukan untuk bicara, untuk ceramah. Ya, ini ada masjid di Tanjung Priok, dengan oh ini bagus banget, ini bisa saya contek gitu kan. Jadi saya kalau di sana nggak khusyuk. Bener, oke, speakernya dari mana? Mana di bawah? Coba kita lihat ini, ketemu nggak permukaan rata? Anda ketemu nggak permukaan rata di Istiqlal? Banyak. Ketemu nggak di sini? Rata semua. Nanti saya kasih tahu gimana cara bikin akustik yang bagus. Bawahnya karpet, absorb. Ya. Ini lihat, bawahnya absorb, atasnya diffuse. Ini ideal. Yang desain orang Arab atau mana? Yang desain orang Turki. Pegawai-pegawainya orang Turki. Orang Arab bisa kerja nggak? Enggak. Ya. Nah, coba tunjukin di mana speakernya? Bawa karpet. Ada di sini Pak. Iya. Sama saya juga waktu kesana juga nggak konsen Pak. Mau perintahkan suruh cari speaker. Speaker di mana? Gitu kan? Nah, itu speakernya ada di ujung itu yang menghadapnya ke bawah. Oke, sekarang saya kasih lihat. Ini tempat sholat yang sebelah kanan. Bawahnya apa? Karpet. Tempat orang jalan dikasih karpet nggak? Enggak. Karena nggak ada speaker. Ya, kan baru paham. Ini ilmunya lama ya. Nah, coba Anda lihat, Anda ketemu nggak bidang datar sedikit pun? Ya, coba Anda lihat yang di sini, ini lah, yang paling kiri itu lah, yang garis-garis itu lah. Ya.
Coba kamu tunjukkan. Ini ada sebuah bidang datar yang kecil. Iya. Nah, iya. Itu aja Hasil bunga. dikasih. Di sini datar semua. Ya kan? Mesin Anda gimana? Iya sama. Itu semuanya kan? Sekarang Anda baru tahu kan? Referensinya apa? Referensinya kan Masjid Nabawi. Anda nggak nemu tuh bidang datar, bawahnya selalu karpet. Padahal di bawah karpet itu ada marmer Carrara yang harganya 2,5 juta zaman itu. Nggak tahu sekarang. Ya. Ini anak saya. Kenal dia nggak? Nah. Nah, ini dia doain dia sehat ya. Ini anak nomor 1. Kemarin dia apa namanya? Bronkus dari saya. Nah ini semua. Nah ini kalau ini di Kaudo. Nah itu speakernya itu karena apa? Ini zaman dibangun ini belum seperti di Masjid Nabawi yang lainnya. Ini masih Arab yang bangun. Jadi speakernya masih kelihatan. Ya. Ini yang di luar. Terus speaker yang kotak-kotak tempat kan. Nah, ya. Jadi saya di Mekah itu bukannya tapi nanti begitu Anda ke Mekah pasti Anda juga sama saya. Jangan. Mudah-mudahan Anda semua bisa ke Mekah. Amin. Coba dengerin. Ini juga bisa yang guru kita. Oh iya tuh. Ke Mekah mau present speaker, coba ini siapa juga, ya? Saya ngajar di Akademi Penerbangan, ngajar di Unhan, ngajar di mana lah. Ini di Prasetya Mulia. Ini bukan saya lama nih. Ada cerita lucu tentang Agim. One day saya nganterin Agim ke salah satu kiai pada waktu biologi. Turun dan berwan itu lebih stres kan. Saya kemana-mana ya sama. Terus suatu hari kita ke Bogor. Itu mungkin si kiai itu tadi diceritain oleh. Iya. Jadi seorang kiai yang makrifat paling terang itu 2.000 orang. Saya mampir ke bapak kiai itu, ingin apa namanya, dapat apa namanya, nasihat. Ya, jangan. Dan duduk di situ, terus bilang, Pak Kiai apa yang harus bapak sampaikan ke saya supaya saya bisa melewati ini, gitu kan? Pak Kiai cuma ngomong dalam bahasa Sunda sepotong-sepotong. Terus akhirnya Pak Kiai ngomong gini, Pak Hari, yuk kita langsung aja ke Bandung. Oke, siap. Ya, sampai di mobil, rupanya khususan Pak Kiai tadi, kan tadi rame tuh sama anggota majelisnya tuh. Ternyata khususan Pak Kiai tadi nyamperin kita ke mobil. Pak Kiai mau ngomong private. Wah, apa ini? Ini mungkin yang akan disampaikan ke saya karena tadi rame nggak enak. Ya, masuk saya di mobil. Terus keluar. Kayaknya happy banget nih. Meriah. Dan saya kepo. Ya kan? Kayaknya ngomong apa? Kirainnya ngomong begini. Itu gimana ngomong ke teteh ini kok bisa diizinkan untuk menikah lagi?
murah dibandingkan pagar. Iya. Pagar 18,5 miliar, dapat berapa? Mainnya. Ya kan, ini masa 20 gram, 1 gram sejuta gitu. Ya, jadi 20 juta hanya membeli emasnya lalu dibalurkan ke situ. Ya. Ini kalau di istana. Ya. Ini siapa ini? Saudara saya itu, Pak. Nah, ini di Eropa. Wah. Saya komplain sama bapaknya, anaknya. Nah, itu lagu saya. Cuma di Eropa apa? Ini kalau ngajar di sekolah itu, saya kalau kuliah kemanapun selalu bawa komputer sendiri. Kenapa? Karena 90% Iya. buruk, buruk itu dapat E, ya. Toyib. Nah, ini kan sudah benar. Jadi ruangannya agak jauh. My name is Yanisa Gracia from Information System based 2024. Nah, kira nggak? Iya. Dia ngomongnya kecepatan, ruangannya jauh. Dia ngomong kecepatan. Jadi akhirnya apa? Nggak kedengaran. Jadi bapak kalau nanti ada penceramah ya di masjid bapak itu, kalau ketahuan masjidnya jauh, ya kasih tahu ke khotibnya, jangan cepet-cepet ngomongnya, nggak ada yang tahu itu, nggak ada yang nyampe ini. Terus ada satu hal lagi, kalau doa, kalau doa tidak pernah dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya cuma doa di awalnya gimana? Iya, akhir. Awal doa gimana? Anda habis itu apa? Habis itu doa dalam bahasa Indonesia. Kenapa begitu? Begitu orang doa dalam bahasa Arab tidur. Kalau didoain dalam bahasa Indonesia, semoga hutang-hutang kalian bisa terlunasi, semoga anak-anak di rumah sehat, semoga asam urat Anda baik, turun, semuanya diamini. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau ada ngomong dalam bahasa Arab, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amal mazidah ya rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li dzalikal azim sultan. Biasa tahlil. setuju nggak sama saya? Bahasa Arabnya itu hanya untuk opening itu tadi gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amal kabil mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li dzalikal karim wa azim sultan. Panjang nggak ngerti juga. Ya kan? Nah, endingnya apa? Endingnya Rabbana atina Fid dunya hasanah. Doanya udah selesai, gitu aja kan. Tapi yang di depan tadi asam urat lah, apa namanya? Kawin lagi. Itu kawin lagi lah, semuanya diaminin kencang. Setuju Pak ya? Kasih tahu ke objeknya, doa itu dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya gitu? Karena saya lihat Agi. Ya, Agi itu kalau doa nggak pernah dalam bahasa Arab. Intronya doa sama Rabbana atina fid dunya hasanah. Di tengahnya bahasa Indonesia. 100% orang tahu, itu pun kalau akustik dan audienya bagus. 90% lagi. Oke ya, terus apa lagi nih? Apa lagi kan? Video ini memperlihatkan akustik treatment atau akustik retouch sebelum dan sesudah dilakukan akustik retouch.
seperti ini misalnya. 3,2 detik. Sesudahnya 0,8. Ya, peristiwa UI saat ini bisa dijadikan sebagai tempat kegiatan mahasiswa yang sangat baik akustiknya, baik untuk ceramah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kami juga menginstall sound system V8 di gedung ini. Nah, selanjutnya kejadian di gedung Serbaguna Mabesa Cilangkap. Walaupun gedung ini sudah ditreatment akustik oleh kontraktor akustik, gemanya tetap saja di 2,7 dan kami diperintahkan untuk mengurangi gema ini menjadi kurang dari 1 detik. Stop. Ada istilah yang namanya kedap suara. Ada lagi istilah yang namanya kedap gema. Ya, kedap suara itu suara kita di dalam tidak keluar. Suara bajai di luar tidak masuk. Itu namanya kedap suara. Ya, peredam suara. Tapi ada yang istilahnya namanya kedap gema. Kedap gema itu kalau misalnya di dalam ruangan ini gemanya terlalu tinggi, bagaimana kita caranya untuk mengurangi gema itu? Di masjid 100% itu bukan karena kedap suara, tapi karena kedap gema. Ya, saya pasti tahu dari sini. Ini ada berapa orang? 100 orang. Berarti ada 90 orang yang masjidnya gema. Coba tunjuk kanan, siapa yang masjidnya gema? Nggak ada yang mau tunjuk ya? Ada 1, 2. Pasti lebih banyak ini, ya kan? Ngaku dites. Belum dites. Begitu kita tes, yang baik berapa? Di bawah 1 detik. Ya, oke, kita terusin. Ini gedung ini sudah ditreatment akustiknya dengan menggunakan kedap suara. Nilai proyeknya 3,4 miliar. Ya, mengenai gedung ini lebih mahal daripada sound systemnya. Udah gitu, yang dipasang apa? Yang dipasang kedap suara, bukan kedap gema. Awalnya gedung ini 4,2 detik, setelah ditreatment dengan kedap suara jadi 2,7. Ada efeknya nggak? Nggak ada kan? Nah, Pak Wakastor kan hubungi saya, Pak Ari sampai bikin lagi. Karena saya ngomong di sini, saya nggak ada yang dengerin saya. Jadi Anda buat ini supaya gimana caranya di bawah 1 detik. Siap, ini. Ini masih sedikit lagi, balonnya di atas belum selesai dan kita coba temukan, coba ya. Nah, ya bagus. Ini adalah gedung aula Serbaguna Mabesa di mana dulu presiden atau HT-nya itu sekitar 2,5 detik keluaran gemanya. Pada saat ini tinggal 0,99 setelah diumumkan atau tidak memadai. Ya seperti ini ya. Kalau kita teriak, bentuknya sudah sangat baik. Nah, nanti Pak ada ngajarin bagaimana tepuk tangannya di Plaza Depok yang keluaran gemanya sangat luar biasa, yaitu 6 detik. Ini bagaimana kita mau kuliah kalau gemanya sebesar ini. Nah, maka kami pasang panel-panel absorber di dinding dan beberapa diffuser untuk mengurangi gema yang begitu tinggi. Nah, di bagian atap juga kita pasangi diffuser. Nah, hasilnya adalah sangat baik. Kita bisa melihat seperti ini, ya. Nanti kita coba dengarkan kalau kita bicara seperti apa. Karena di sini perubahan gemanya itu hanya 0,5 detik, ideal sekali. Data terakhir ini. Sementara kalau kita lihat tetangga kita, itu Malaysia itu sudah 3.330. Jelas kan? 337 per 1 juta ya. Kita tidak perlu membandingkan Singapura kayak apa, Jepang seperti apa, Rusia juga
aturan jauh tinggi dari itu. Nah, dengan itu bagaimana Saya baru sudah memberikan materi akustik di FPUI di Mukarya di Plaza Kuantum ini karena materi saya jelas terdengar dengan intelligibility yang tinggi dan nyaman dengan dalam waktu lama. Ada nggak masjid yang setinggi itu? Ada. Banyak. Nah, ini adalah sekolah pilot yang ada di Curug aulanya. Tadinya cumanya tinggi banget 6 detik. Nah, sekarang setelah kita benahi akustiknya menjadi sangat baik, kurang dari 1 detik. Nah, Ya, video ini memperlihatkan lambang negara kita. Ini kami kebetulan yang menangani akustiknya sama audio. Ini clear, kencang ya, akustik ya. Ini pakai harusnya pendesain masjid ya seperti ini. Oke. Ini gedung Masjid ini dirancang dengan akustik dan tata suara yang terbaik dengan intelligibility atau pemahaman yang bisa dipahami oleh audiens secara 100% dengan puluhan jemaah yang hanya 4 detik. Puluhan jemaah di bawah 1 detik ini akan menjadikan pesan dari khotib akan bisa dimengerti 100% dan nyaman untuk didengarkan dalam waktu yang lama. Kontrol sistem menggunakan digital mixer dan kita dengarkan seperti apa suaranya nanti. Pembukaan Masjid Arif Nurhuda di Polda Jatim. Masjid ini kami rancang dengan akustik yang baik. Nah, kalau kita lihat di situ, ya, ini adalah masjid di Polda Jatim dengan kualitas audio dan akustik yang terbaik di Jawa Timur. Ya. Ini di Padang. Persis di bawah kubah. Cuma ini. Selatan. Jadi ada 2 bidang datar sejajar seperti ini. Kalau kita ingin tinggi, maka dia akan bunyinya akan tak 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 seperti itu. Ya. Ini di mana ini? Detik lebih. Ya. Ini yang 10 detik. Ini di Masjid Islamic Center di NTB. Ya, Pak siapa TGB ya? TGB ketemu saya. Beliau bilang, Pak Hari harusnya kita ketemu 3 tahun yang lalu sebelum masjid ini dibangun lagi ini. Ya Pak, tapi mudah-mudahan saya masih bisa membenahi akustik masjid ini. Gitu. Sound systemnya waktu itu 1,2 miliar ya. Akustiknya 3,4 miliar. Mahalan benahin akustiknya daripada pasang sound systemnya. Ya, ini 10 detik. Belum selesai. Ya? Masih ada. Jadi kita habis duel di situ, ya, terus kita makan siang, balik lagi, masih ada ya. Ini aneh. Kita ada di Masjid BUMN di Gedung Garuda di Merdeka Selatan. Lihat semuanya marmer. Yang bangun masjid ini baca Quran ya? Enggak. Kita ada di Masjid BUMN di Gedung Garuda di Merdeka Lantainya Selatan. mengkilat, dindingnya mengkilat, kubahnya.
itu. Ini lebih parah. Ini saya bilang arsitek itu pada waktu pelajaran akustik nggak masuk, ya. Ini setelah kita benahin sedikit, karpetnya belum kita ganti dengan karpet yang tebal. Ini masih NTB. Oh, mana? NTB-nya mana? Ini masih gemar ini. Sebelumnya mempunyai rumah. Ya. Ini lebih parah ini. Masjid ini dibangun di Batam 175 miliar. Ini triplek ya. Ini bagus. Nah, cuma ada satu lagi ini. Kalau tadi cuma, yang tadi mana? Yang tadi cuma begitu. Cuma ini dikasih Jarak. bukan Ada jarak. Jarak. Jadi kalau kita mau pasang lampu LED, Oh iya, kasih variasi. bisa nyala, ya. Ini dijamin dengan ini masjid Anda Bikin sendiri dong. akustiknya Bikin sendiri. dengan karpet Bikin sendiri aja. dijamin di bawah 1 detik. Ya, siapa yang mau? Tunggu sih Pak, siapa tadi? Muklis tadi. Iya. Cair. Tunggu cair.